Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Moles, Tambuk K701-19006 dari kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai fase farmasetika dan fase farmakodinamika senyawa obat kaptopril. Yang pertama, fase farmakodinamik. Fase farmakodinamik yaitu efek yang ditimbulkan oleh obat terhadap tubuh. Untuk kerja kaptopril secara kompetitif dengan SRAA adalah dengan menginhibisi enzim angiotensin converting, suatu hidrolase karboksi peptidilpeptida, karenanya mencegah konversi ACE1 ke ACE2, sehingga menurunkan kadar angiotensin 2, suatu vasokonstriktor yang aktif. Akibatnya, sebagai umpan balik akan meningkatkan aktivitas renin dalam plasma darah, menurunkan sekresi aldosteron, sehingga terjadi peningkatan kalium dalam jumlah sedikit dalam serum darah dan penurunan natrium dan volume cairan intravaskular, menginhibisi deaktivasi bradikinin sehingga kadarnya meningkat dan memberikan efek vasodilatasi. Dengan demikian, proses kerja obat kaptopril secara keseluruhan akan menurunkan resistensi vaskular, yaitu arterial di perifer secara sistemik. Kaptopril juga membuat peningkatan aliran darah ginjal, sedangkan GFR biasanya tidak berubah. Cardiac output dapat meningkat atau tidak berubah. Kesemuanya ini akan menurunkan tekanan darah sistolik, diastolik, dan rata-rata. Kaptopril juga dapat bekerja untuk menginhibisi angiogenesis tumor dengan cara menghambat kerja enzim metaloproteinase pada endotelial sel matrik dan migrasi sel endotelial. Di samping itu, kaptopril juga memiliki aktivitas antineoplastik independen terhadap efek obat pada angiogenesis tumor. Efek kerja obat ini juga meningkatkan kadar enzim aminotransferase serum secara transien. Yang kedua, fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik berfokus pada obat karena farmakokinetik ini akan terdiri dari proses-proses perjalanan obat di dalam tubuh atau yang disingkat dengan ADME, yaitu absorpsi, disolusi, metabolisme, ekskresi. Semua obat akan mengalami proses ini di dalam tubuh saat dikonsumsi oleh seseorang secara oral. Obat akan masuk ke dalam tubuh melalui mulut, lalu masuk ke tenggorokan dan akan mengalami proses absorpsi. Kaptopril diabsorpsi secepat sekitar 60-75% pada perut kosong. Makanan akan mengurangi bioavailabilitas obat sekitar 24% hingga 30%. Dalam 1 jam, dosis tunggal 100 mg kaptopril per oral akan mencapai konsentrasi puncak dalam darah sekitar 800 mg per mili. Penurunan tekanan darah akan terjadi biasanya maksimal sekitar 60-90 menit setelah menelan dosis individu obat ini. Lama kerja obat berhubungan dengan dosis yang diberikan, penurunan tekanan darah dapat progresif. Untuk mencapai efek terapeutik yang maksimal, maka obat perlu dikonsumsi selama beberapa minggu. Karenanya, edukasikan kepada pasien untuk mengonsumsi obat dengan tidak terinterupsi atau menghentikan terapi tanpa rekomendasi dokter. Yang kedua yaitu distribusi. Kaptopril didistribusikan ke dalam air susu ibu dengan konsentrasi sekitar 1% dari konsentrasi obat dalam darah maternal. Uji coba pada hewan menunjukkan kaptopril secara cepat didistribusikan pada hampir semua jaringan tubuh, kecuali susunan saraf pusat. Kaptopril terikat pada plasma protein, terutama albumin, sekitar 25-30%. Yang ketiga yaitu metabolisme. Metabolisme kaptopril terjadi di hepar. Metabolit kaptopril berupa disulfida. Mayoritas metabolit adalah dimers dari kaptopril disulfida. Metabolit-metabolit tersebut menjalani proses interkonversi yang reversibel. Sekitar setengah dari dosis kaptopril yang diabsorpsi secara cepat akan dimetabolisir, terutama menjadi disulfida kaptopril cysteine dan dimer sulfida.
Diperkirakan bahwa obat lebih dimetabolisir secara ekstensif pada pasien dengan fungsi ginjal yang rusak daripada pasien dengan fungsi renal yang normal. Waktu paru biologis terjadi kurang dari 2 jam pada pasien dengan fungsi ginjal yang normal. Waktu paru kaptopril dan metabolitnya berhubungan dengan creatinine clearance. Waktu paru meningkat sekitar 20-40 jam pada pasien dengan creatinine clearance kurang dari 20 mili per menit. Dapat lebih lama sekitar 6,5 hari pada pasien dengan anuria. Yang keempat yaitu eliminasi. Kaptopril dan metabolitnya diekskresikan ke urin. Lebih daripada 95% dosis obat yang diabsorpsi akan diekskresikan ke urin dalam waktu 24 jam pada pasien dengan fungsi ginjal yang normal. Sekitar 40-50% dari obat yang diekskresikan ke urin berupa kaptopril yang tidak berubah. Sisanya sebagai dimers dari kaptopril disulfida dan disulfida kaptopril cysteine. Sekitar 20% dari dosis obat tunggal ditemukan pada feses dalam waktu 5 hari, yang berupa obat yang tidak diabsorpsi. Obat kaptopril dapat dieliminasi melalui hemodialisa pada orang dewasa. Namun, belum diketahui apakah obat ini dapat dieliminasi melalui proses tersebut pada neonatus atau anak. Yang terakhir yaitu resistensi. Dilaporkan telah terjadi resistensi pada 2 pasien terhadap obat kaptopril setelah diterapi selama 12 minggu dengan dosis yang ditingkatkan. Perkembangan resistensi ini dihubungkan dengan restorasi terhadap kadar renin dan aldosteron plasma yang awalnya meningkat. Kendurnya kontrol terhadap hipertensi setelah beberapa lama dapat dihubungkan dengan munculnya kembali mekanisme yang mengakibatkan stimulasi renin yang ekskresif. Resistensi sekunder terjadi pada terapi pasien dengan kaptopril dalam jangka waktu panjang. Hal ini terjadi karena tidak adanya volume ekspansi atau kontrol terhadap tekanan darah yang secara gradual menurun, yang tidak berhubungan dengan kenaikan berat badan atau volume darah. Sekian penjelasan saya mengenai fase farmasetika dan fase farmakodinamika mengenai obat kaptopril. Sekian dan terima kasih.